Semuanya, kembali lagi di channelnya aku, Bunda Arbi. Perkenalkan, nama aku Lisa dari Blitar dan aku lagi bekerja di Taiwan sebagai pembantu rumah tangga. Nah, di video kali ini aku mau cerita dari pengalaman aku dari awal sebelum aku ke Taiwan sampai berada di Taiwan sini ya teman-teman. Tapi sebelumnya, jangan lupa subscribe dan like channel aku biar channel aku tambah berkembang ya. Dan jangan lupa kalau channel aku, video-video aku ini bermanfaat, tolong share di sosial media yang teman-teman punya. Nah teman-teman, aku pengen cerita pengalaman aku ya. Aku awalnya mau berangkat ke Taiwan karena aku ingin memperbaiki ekonomi keluarga ya teman-teman. Nah waktu itu aku pilih proses calling visa melalui saudara dari suamiku. Dia itu mengenal agensi yang berada di Taiwan sini ya teman-teman. Jadi singkat cerita, agensinya itu membantu aku mencarikan majikan. Baru aku masuk di PT ya. Waktu itu agensi yang menyuruh aku masuk di PT mana kayak gitu, agensi yang menentukan. Jadi pertama kali aku masuk, aku itu berada di PT di Blitar teman-teman. Waktu itu di situ aku harus mengumpulkan berkas-berkas, terus aku harus melakukan medical check up pertama ya, dan semua biaya harus aku yang nanggung teman-teman karena aku melalui proses calling visa. Jadi aku harus membayar medical, aku bayar sendiri ya teman-teman. Tapi karena waktu itu aku tidak mempunyai dana, jadi agen yang membiayai aku, meminjami aku, nanti kalau sudah sampai di Taiwan nanti dipotong gaji kayak gitu. Nah setelah aku melalui proses dari PT di Blitar, terus aku disuruh berangkat ke PT pusat ya teman-teman. Setelah medical pertama fit ya, aku langsung berangkat ke Jakarta. Waktu itu PT aku di Jakarta Pusat itu di PT aku berpusat di Jakarta Barat, maksudnya ya, di Jakarta bagian barat waktu itu. Terus di Jakarta situ ya aku melalui prosesnya yaitu aku harus medical check up kedua dan tetoan ya, sambil menunggu berkas-berkasnya itu selesai ya teman-teman. Setelah itu aku sudah bisa berangkat ke Taiwan setelah tetoan ya teman-teman. Nah waktu itu aku berangkat pas bulan Januari ya. Sebenarnya aku Desember tapi diundur bulan Januari. Terus waktunya musim dingin teman-teman waktu itu. Jadi dari Jakarta aku berangkat, terus sampai di sini itu aku malam ya, sekitar jam berapa itu ya, dari Jakarta kayaknya berangkat jam 2-an ya, pesawatnya berangkat. Terus sampai di Taiwan itu sepertinya jam 10 atau 9 malam ya kalau nggak salah. Setelah itu sampai di bandara Taoyuan ya, Taoyuan Taiwan, aku dijemput sama sopir ya, yang itu sopirnya agent ya. Langsung dibawa ke tempat penampungan sementara bersama TKW lainnya, TKW semua lainnya, itu banyak sekali di situ ya. Tidur di situ sampai pagi. Ya, tempatnya ya kayak begitulah. Campur ya teman-teman, tapi yang cowok sendiri di ruangan sendiri, yang cewek di ruangan sendiri kayak begitu. Terus setelah pagi hari itu sekitar subuh ya, kalau di Indonesia itu waktu subuh itu harus bangun siap-siap buat berangkat medical check up teman-teman. Jadi di pagi hari itu sama tempat orang yang punya tempat penampungan itu dikasih roti sama minuman satu gelas ya, sama roti satu bungkus. Itu langsung kita berangkat ke tempat medical situ. Medical itu diantar sama sopir ya, waktu itu dijemput sama bis kota itu loh, sama bis ya, satu bis itu penuh. Itu diantar ke tempat medical. Terus setelah medical langsung ada sopir yang menjemput lagi, sopirnya agent ya. Terus langsung kita dibawa ke kantornya agensi kayak gitu ya. Jadi sarapannya itu ya sambil jalan kayak gitu teman-teman. Terus sesampainya di kantor agent ya, waktu itu aku cuma istirahat sebentar.
Waktu itu di situ ada seorang anak Indonesia yang lagi mau ganti majikan ya teman-teman. Terus setelah di kantornya agent sebentar, aku langsung diantar ke rumah majikanku sini teman-teman. Jadi langsung teman-teman, tanpa istirahat, aku langsung diantar ke tempatnya majikanku sini. Nah, sesampainya di sini, setelah majikanku ngobrol sama agent sebentar ya, agent pulang, terus aku langsung diajarin cara apa-apa yang harus dikerjakan di rumahnya majikan sini teman-teman. Nah, itu tadi cerita singkatnya. Tapi aku pengen cerita waktu aku berada di PT Jakarta ya teman-teman. PT-nya waktu itu besar ya teman-teman. Kalau menurutku PT-nya yang aku tempati itu untuk proses itu besar. Dan di situ namanya proses di PT ya. Itu malam kita tidur ya sekitar jam 9 kalau nggak salah, 9-10 kita tidur ya. Terus pagi kita harus bangun, harus bersih-bersih. Tergantung kita ini dapat jadwal, dapat giliran piket atau enggak. Piketnya itu ada yang piket masak, piket bersih-bersih kayak gitu. Jadi pagi harus bangun, bersih-bersih. Terus setelah itu kita itu mandi. Setelah mandi kita akan sarapan, dan sarapannya itu ya seperti itulah. Mungkin di PT itu melatih kita bagaimana kita nanti biar terbiasa untuk makan di Taiwan ya. Jadi di PT makannya itu cuma sedikit teman-teman, cuma sedikit. Terus lauknya pun tidak enak gitu ya. Maksudnya ya bukannya tidak enak, maksudnya ya lauknya ya seperti itulah. Kadang-kadang aku menemui lauknya pagi hari itu cuma kerupuk sama sambal. Terus siangnya itu cuma sayur asem sama kadang sama tahu sama tempe kayak gitu ya. Seperti itulah makanan di PT ya. Kadang-kadang aku juga beli sendiri, pengen menambah lauk gitu aku beli kayak gitu di luar kayak gitu teman-teman. Terus di PT itu juga disediakan kayak koperasi, jadi kita itu bisa membeli di situ, membeli mie instan itu diolah dimasak di situ. Terus ada juga yang jual makanan ringan kayak gitu ya, gorengan, minuman, segala macam ada. Terus pensil, buku, segala macam. Karena di kita itu kalau di PT kan kita harus belajar, kita memerlukan buku sama pensil, penghapus dan segala macam teman-teman ya. Terus siang hari kita harus belajar teman-teman, belajar sesuai negara, bahasa sesuai negara tujuan kayak gitu. Ada Hong Kong, ada waktu itu ada Hong Kong, ada yang mau ke Singapura, ada yang mau ke Taiwan kayak gitu. Jadi kita harus belajar sesuai bahasa dari negara tujuan kita kayak gitu. Siang hari kita itu dikasih waktu istirahat sekitar setengah jam teman-teman, itu untuk makan siang. Dan setelah itu kita harus belajar lagi sampai sore teman-teman. Jadi setelah sore kita itu dikasih istirahat, mandi, setelah itu kita malam belajar lagi. Nah kayak gitu kegiatan di PT ya. Terus ada waktunya kita itu berangkat medikal, berangkat tetoan. Kalau untuk khususnya untuk yang calling visa macam aku ini ya, semuanya harus membayar sendiri ya teman-teman. Tapi waktu itu karena aku ini mungkin karena aku ini kan aku sudah ex Taiwan ya waktu itu. Terus aku proses yang kedua ini aku ini karena alasan dari PT itu karena paspor aku rusak teman-teman. Jadi aku disuruh potong gaji seperti yang non ya. Maksudnya aku ke Taiwan yang ini, aku itu dipotong gaji seharusnya 6 bulan, kalau yang ex 6 bulan ya. Jadi aku disamakan seperti yang non ex Taiwan. Jadi belum pernah pergi ke Taiwan kayak gitu, 9 bulan potong gaji aku teman-teman. Itu pengalaman aku. Terus setelah itu aku sampai sudah di Taiwan ya teman-teman. Ini ceritanya aku sampai di Taiwan, sudah di Taiwan. Setelah aku sampai di Taiwan, aku potong gaji selama 9 bulan ya. Dan itu pun aku juga harus dipotong, aku dipotong PT ya, potong gaji itu sama PT. Terus aku dipotong lagi sama agent, jadi double teman-teman. Aku dipotong PT, potong gaji sama PT ya. Itu potongan umum yang biasanya itu yang 9 bulan itu
Kalau yang dulu 12 bulan, ada yang 10 bulan, sekarang kan 9 bulan ya. Terus kalau yang ex Taiwan tuh kan cuma 6 bulan potong gajinya ya. Terus itu aku juga dipotong sama agent karena aku berangkat itu semuanya biaya pinjam agent karena aku itu nggak punya biaya sama sekali teman-teman. Jadi semasa aku potong gaji, aku itu seperti nggak menerima uang sama sekali teman-teman. Karena sisa uangnya itu cuma sedikit sekali teman-teman. Dan aku kirim buat anak-anak aku di rumah waktu itu. Jadi aku di sini tidak menyisakan uang sama sekali waktu potong gaji teman-teman. Terus setelah potong gaji selesai ya, aku itu selama 9 bulan selesai, aku itu terus menerima gaji penuh, tapi aku banyak sekali masalah di sini teman-teman. Nah, untuk cerita selanjutnya, silakan simak video aku selanjutnya ya teman-teman. Nanti takutnya video aku ini kepanjangan. Dan sekarang aku mau lanjut bekerja lagi. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton video aku. Jangan lupa subscribe dan like-nya biar channel aku ini tambah berkembang dan aku lebih semangat bikin video baru. Nah, terima kasih teman-teman. Bye-bye.